PWP. PWP. Seperti itu. Oke. Jadi gitu ya kawan pajak. Misal kalau kita punya adik nih masih kecil, udah punya NIK, itu belum termasuk punya PWP ya, Kak Yudis. Karena belum diaktifasi. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan SPT, Pak? SPT itu apa sih? Terus fungsinya itu untuk apa? Dan bagaimana sih cara lapor SPT gitu, Pak? Oke, ya tadi kita sudah bicara self assessment. Sekali lagi, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri penghasilan berapa, pajaknya berapa, bayarkan, kan ya. Nah, konsekuensi karena sudah diberikan kepercayaan, tadi kan perlu melaporkan dong, gitu kan ya, perlu mempertanggungjawabkan, ya bahasa lainnya mempertanggungjawabkan penghitungan tadi. Nah, sarana untuk melaporkan penghitungan pembayaran pajak itulah yang kita sebut dengan SPT, surat pemberitahuan, surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk memberitahukan, melaporkan penghitungan penghasilan, melaporkan pembayaran pajaknya tadi ke kantor pajak. Jadi fungsinya adalah tadi melaporkan penghitungan pembayaran pajak. Ya. Kemudian SPT ini ada beberapa jenis. Kalau ditanya ada beberapa jenis, itu kita bagi beberapa jenis formulir SPT tergantung pada subjek pajaknya. Ada SPT untuk wajib pajak badan perusahaan, itu kodenya adalah formulir 1771. Ya. Kemudian untuk orang pribadi ada 3 macam, itu kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah formulir 1770, 1770S, dan 1770SS. S kira-kira apa? Sederhana. Kalau SS sangat sederhana. Betul ya, karena sangat sederhana itu hanya 1 halaman saja. Ya, kalau itu pakai hard copy. Ya, kalau pakai online ya, itu tinggal 1 halaman isian sebentar selesai. Ya, sangat sederhana. Ya, bedanya apa? Formulir 1770 itu digunakan untuk wajib pajak yang sumber penghasilannya itu dari melakukan kegiatan usaha tadi. Saya bilang dari usaha dagang atau dari pekerjaan bebas, dokter, notaris. Itu pakai formulir 1770. Sedangkan yang ada S-nya itu adalah yang kawan pajak yang sumber penghasilannya itu dari penghasilan hubungan dengan pekerjaan, hubungan kerja, gaji, yang penghasilannya sebagai karyawan ya, terima gaji, itu pakai yang formulir 1770S atau SS. Bedanya apa? S itu ketika jumlah penghasilan bruto setahun itu di atas 60 juta. Ini kawan pajak silakan menggunakan formulir 1770S. Nah, kalau penghasilannya hubungan dengan pekerjaan, penghasilan bruto selama setahun di bawah 60 juta itu boleh menggunakan formulir 1770 SS. Di bawah 60 menggunakan S boleh nggak? Boleh aja, gitu kan ya. Nah, tapi kalau di atas 60 menggunakan S nggak boleh, ya, karena di atas dia harus pakai S. Seperti itu. Iya. Oke, jadi boleh Pak? Iya, itu jenisnya ya. Kemudian cara penyampaiannya nih, Yutis dan Pian ya. Sekarang kita sudah zaman teknologi, ya sudah zaman yang maju. Kalau dulu pelaporan SPT kita pakai kertas hard copy, kita isi, kita ketik, gitu kan ya. Sekarang udah zamannya online semuanya, termasuk tentang SPT ini. Jadi SPT itu kalau bentuknya sendiri itu hard copy kertas atau yang kedua elektronik. Ya, jadi SPT elektronik. Kemudian cara penyampaiannya ke kantor pajak ini ada boleh ini hard copy berarti kita isi kemudian disampaikan ke kantor pajak. Disampaikan langsung artinya datang langsung ke kantor pajak atau dikirim pakai jasa pengiriman ekspedisi pos atau ekspedisi yang tercatat tentunya ya. Kemudian secara online ini yang kita galakkan pelaporan pajak secara online. Nah, lewat website DJP Online untuk tahun pajak 2024 dan tahun 2025 ini kita melonceng nih ada aplikasi yang baru namanya Cortex System gitu ya. Jadi pelaporannya bisa secara online. Jadi tinggal buka websitenya kalau yang tahun 2024 di djponline.pajak.go.id. Ya, silakan di situ, nanti kita isi di situ. Kelebihannya apa? Kalau online berarti kan kita nggak terikat pada jam kerja kantor ya. Kalau manual hard copy kita kirimkan ke kantor pajak, kita harus datang saat jam buka dong. Gak mungkin kami harus buka 24 jam kan itu kan ya. Kami buka hanya pada jam kerja saja. Seperti itu. Nah, kalau online maka tidak terbatas pada jam kerja. Makanya kami sangat menyarankan penyampaian SPT-nya secara online, bisa 24 jam sehari, 7 hari seminggu, betul, kapan saja mau nyantai-nyantai
ini nggak gabut, nggak ada apa-apa, woi kamu mau lapor SPT, udah lapor SPT. Lagi rebahan, lapor SPT nih. Ya. Kayaknya ada yang kurang nih. Apa ya? Oh, lapor SPT. Jangan lupa ya kawan pajak semua. Karena Yang belum ya. Yang belum ya, karena kita sistemnya sudah online, maka jangan lupa nih lapor SPT ya teman-teman. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Untuk jangka waktu pelaporan itu, Ya. terus apa kalau nanti kita kelupaan nih dalam melaporkan SPT, apakah ada sanksinya atau gimana gitu Pak? Ya, kalau ditanya apakah ada sanksinya, sebenarnya nggak enak nih ya ngomong sanksi-sanksi ya gitu kan ya, kok sanksi kan gitu ya. Tapi memang peraturan atau aturan itu kan perlu dibuat nih kan. Yudis ini kan dari hukum nih kan, tahu kan ya. Aturan dibuat kalau nggak ada sanksi, itu gimana? Bisa dibayangkan. Ini kamu nggak lapor nggak apa-apa, kamu nggak bayar nggak apa-apa, atau kamu naik motor nggak pakai helm itu nggak ada sanksinya. Pada nggak pakai helm semua dong kan. Memang sanksi itu dibuat agar salah satu penyemangat tanda kutipnya itu kan biar kita tertib gitu ya. Sebelum ke sanksi ada jangka waktu tentunya ya, Yudis tadi ya, SPT biar tertib itu ada jangka waktu kapan SPT itu harus disampaikan. Ada dua tadi kan, jenis wajib pajaknya, orang pribadi atau badan tentunya. Kalau orang pribadi SPT itu harus dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Ya, tahun pajak ini lazimnya sih Januari sampai Desember gitu kan ya. Nah, kalau Januari sampai Desember, akhir bulan ketiga setelahnya berarti Januari, Februari, Maret, akhir bulan Maret atau tanggal 31 Maret untuk orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Jika tahun pajaknya periodenya adalah Januari sampai Desember, maka itu tanggal 30 April itu harus sudah disampaikan SPT-nya. Saya pikir 3 bulan atau 4 bulan ini sudah lumayan ya, jangka waktu 3 bulan untuk menyusun SPT. Tadi yang kalau SPT-nya SS sebentar aja 5 menit selesai gitu kan ya. Tapi kita kasihkan range waktu yang cukup nih untuk menyusun, membuat SPT itu selama 3 bulan, untuk perusahaan 4 bulan.